Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita berkumpul di tempat ini di acara Mesbah Keluarga. Kami dari keluarga besar Pendeta Madia John Peter Panggabean. Kami saat ini dipercaya Tuhan di daerah Duri 13. Kita percaya, kita undang hadirat Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, Mesbah Doa Keluarga, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kudus kami, bilangan-bilangan keluarga kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, tetap bungkus dengan kuasa darah Yesus, aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya acara kami ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita puji kepada Tuhan. Bapa, Bye.
Terima kasih.
kita bersatu dalam doa, kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ibadah kami dalam mesbah keluarga ya Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu melingkupi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik kami yang saat ini keluarga besar hamba-Mu, bahkan yang saat ini yang menonton melalui video ini Tuhan, kami percaya mereka juga dilawan oleh Tuhan, sehingga mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terikat Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Bahkan setiap bidang-bidang keluarga kami, bahkan yang saat ini yang menonton juga Tuhan melalui video ini, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini, bahkan roh-roh jahat di dalam wujud apapun dia, mencuri, perampok, penipu, dunia maut, dunia orang mati, kami ikat, kami bakar dengan api Allah menguskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap membaca firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan membaca dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang 10 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Matius pasal yang ke-10 ayat 7 dan yang ke-8. Kita baca, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Bahkan yang saat ini yang menonton video ini, dikatakan demikian firman Tuhan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini yang mengingatkan kita setiap orang Kristen, bahkan anak Tuhan yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Yang pertama adalah pergi dan beritakanlah. Apa yang harus kita beritakan? Yaitu firman Tuhan. Ya, beberapa hari di tahun yang lalu, ketika gereja ini belum ada, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kami bersama-sama gembala, yaitu Bapak Gembala Dumai Pak Tekarepa di Menara Dua pada tahun 2014 kalau tidak salah saya itu, dan Bapak Gembala dapat tuntunan Duri 13, dan saat itu kami ada di Menara 2 dan Gembala bilang siapa tahu Duri 13, dan saya bilang ada Pak Duri 13, pergilah. Dan akhirnya saya diutus untuk ke situ, 2 orang kami pergi ke daerah Duri 13 yang tidak ada yang kami jumpai, satu pun tidak kenal. Tapi karena saya percaya, saya taat, ya pergilah dan beritakanlah. Dan saya perjalanan, saya tanya kepada Roh Kudus, kemana saya pergi Tuhan? Dan Roh Kudus tuntun pergi ke sana. Dalam 1 hari kemudian saya pulang, dan gembala tanya, di mana ada perkembangan? Belum Pak. Pergi lagi, dan saya pergi. Dan kedua ditanya lagi, gimana? Tidak ada tanda-tandanya Pak, tapi memang daerah satu ada warga, tapi banyak tapi tidak begitu ramai seperti penduduk di kota. Dan apa yang terjadi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan saya pergi lagi sesuai yang dijanjikan oleh gembala. Saya pergi. Apa yang terjadi? Dan ada suatu keluarga saya jumpai, dan saya tanya kepada keluarga tersebut, dan keluar dari mulut saya spontan, ada yang sakit di sini. Dan keluarga tersebut bilang, ada Pak, sudah 2 tahun orang tua saya sakit. Dan apa yang terjadi? Dan saya menjenguk keluarga tersebut dan saya doakan, dan betul keluarga tersebut lebih sakit, yaitu stroke. Dan apa yang terjadi, saudara sama Tuhan, saya doakan. Dari situlah permulaan firman ini disampaikan. Akhirnya satu keluarga dimenangkan, dan keluarga ini terbuka hatinya untuk dibawa persekutuan. Itu masih di rumah-rumah. Dan saya terus mengajarkan firman kepada mereka. Dan dinamika perjalanan hidup, dan saya ajar
Dan dikatakan sini sampai ke firman Tuhan. Dan dari satu keluarga tambah satu keluarga dan tambah satu keluarga menjadi 4 keluarga. Di dalam persekutuan ini kurang lebih kami lakukan setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin jadwalnya. Dan banyak saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, mereka dilawat dan merasakan kuasa Tuhan. Dan yang dikatakan saya adalah sembuhkanlah orang sakit, dan tanpa tuntunan bahkan apapun tangan saya langsung menumpang tangan kepada mereka. Saya percaya itu tuntunan Roh Kudus, bukan dari pribadi saya. Dan akhirnya mereka apa terjadi, dan bapak tersebut bisa bicara walaupun belum normal, semua sembuh total. Dan bapak ini bilang buat ibadah di sini, dan keluarga tersebut terbuka. Akhirnya dibuatlah ibadah. Saudara, apa terjadi di dalam persekutuan tersebut? Seakan-akan yang ibadah biasa, tidak. Tapi iblis tidak senang. Makanya firman Tuhan dikatakan di sini, sembuhkan sakit dan tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Dan banyak orang dilawat Tuhan, dan banyak orang yang manifest dan kerasukan. Dari keluarga si A, dalam keluarga sana, dan saya pernah sampai saya ditarik baju saya. Dan saya bilang, di dalam nama Yesus, engkau takut setan. Dan begitulah di dalam perjalanan Duri 13 ini. Rupanya Duri 13 ini saudara kasih sama Tuhan, penguasa-penguasanya ya sudah ditaklukkan. Kenapa? Karena firman Tuhan, pergilah, beritakanlah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini, saya percaya ketika kita sudah dikasih Tuhan perintah amanat agung untuk memberitakan Injil, ingatlah Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan singkat cerita 2015 di dalam pelayanan ini dilakukan terus bergulir dan banyak jiwa bertambah. Dari 4 keluarga, 4 orang menjadi tambah dan kurang lebih 35 orang yang beribadah, sampai rumah tersebut tidak muat lagi menampung jiwa-jiwa. Dan terus kita lakukan setiap hari Senin. Dan apa yang terjadi? Dan setan pun tidak senang atas didirikan ibadah di daerah 13 ini. Saudara sama Tuhan, di dalam persekutuan tersebut dan banyak yang manifest apa dikatakannya. Jangan buat ibadah di sini. Jangan buat, saya panas. Tolong, jangan buat ibadah di sini. Dan apa yang terjadi? Dan saya terus melakukan ibadah ini karena tuntunan Tuhan melalui gembala saya, Bapak Pendeta Hutan Harepa yang di Dumai. Dan dia katakan, pergi, jangan takut, aku menyertai, Tuhan menyertai berkat firman Tuhan ini. Dan Bapak bilang ini, terus pergi. Dan akhirnya apa terjadi? Dan daerah dilawan oleh Tuhan. Saya ketemu sama satu keluarga, apa dikatakannya, dan keluarga ini bilang gini, saya tidak sebut nama marganya, dan ketemu, dia bilang sama saya, Bapak mau buat ibadah sini? Iya Pak, saya mau buat ibadah sini, dan gereja pun saya akan dibangun di sini. Kalau Bapak betul-betul kuat di sini melayani Tuhan, betul-betul tidak goyah, betul-betul tidak takut, lawan saya. Saya tidak mengerti pada saat itu. Saya pikir berbicara melawan itu melawan darah dan daging. Rupanya di dalam alam roh. Dan Bapak tersebut ini mempunyai kekuatan tubuh. Saudara kasih sama Tuhan. Dan singkat cerita dari bilang ini, kalau Bapak kuat, ini badan saya ini Pak, tahan banting, tahan kampak, tahan pisau. Dan saya bilang sama dia, tidak ada kekuatan yang lebih hebat selain kekuatan Tuhan Yesus. Dan apa dikatakan? Kalau Bapak betul Bapak hilang ilmu saya, Bapak doakan saya. Apa itu saudara? Saya doakan pada saat itu, dan Bapak itu juga merasakan kuasa Tuhan. Dan ini mereka perjalanan hidup. Dan terakhir apa dikatakannya? Di mana kita bangun gereja itu Pak? Akhirnya Bapak Gembala saya sampaikan kepada Dumai, Bapak Gembala Harepa, Pak, kita dapat tanah dihibahkan satu keluarga ini. Di mana? Ada tanahnya 6 hektar, dan ada pilihlah. Apa yang terjadi di bekas Tuhan? Ketika dikasihnya, dan dia bilang, memang kuat, kalian menang. Ayo kita bangun gereja sini. Dan inilah gereja ini saudara, gereja ini berdiri. Gereja yang berdiri bukan karena kuatnya gagah kami, tapi karena kuasa Tuhan. Tentang apa? Ketaatan untuk memberitakan Injil. Pergilah dan beritakanlah
Dan apa yang tadi sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus, gereja ini, ketika gereja ini berdiri, banyak pertama-tama yang tidak senang, bukan warganya. Yang tidak senang itu adalah penguasa-penguasa di sini. Dan singkat cerita, di dalam perjalanan kehidupan perani tempat ini, dan 3 penguasa di sini, apa dikatakannya? Aku tidak tahan di daerah itu tinggal, dan aku akan pergi. Daerah ini adalah daerah gersang. Tidak ada pertumbuhan, air pun susah. Tapi puji Tuhan, ketika kita masuk daerah sini, banyak terjadi perubahan besar di daerah sini. Dan warga dan RT di sini mendukung gereja ini didirikan. Sampai saudara, oleh kasih karunia Tuhan, gereja ini sudah diakui di pemerintahan Bengkalis, bahwa gereja ini sudah ada izin untuk beribadah kepada Tuhan dari kepala desa, camat, bahkan sampai ke Corona. Itu karena kasih Tuhan. Perjalanan ini bukan langsung gampang, enak saja, tidak. Banyak proses yang dialami. Prosesnya apa? Bukan manusia, tapi prosesnya adalah penguasa-penguasa yang ada di alam roh. Tapi karena kuasa Tuhan ada pada kita, seperti firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 4:4, engkau berasal dari Allah anakku, roh yang ada padamu lebih besar pada roh yang ada dalam dunia ini. Itu yang saya pegang di sini. Dulu memang pada tahun yang lalu ada gereja memang di sini, ya gereja Pentakosta. Dan gereja tersebut apa dikatakan tidak tahan. Kenapa? Tidak tahannya bukan karena manusianya, tidak tahannya karena penguasa-penguasa ini sering diganggu gereja tersebut. Dan apa yang terjadi, dia pindahkan gereja itu ke simpang sana. Dan akhirnya terjadi masuklah kita pelayanan sini. Dan puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, ya kami inilah keluarga kami, saya Pendeta Madia dan Pendeta Panggabean, bersyukur saudara saat ini bisa bersama-sama ada di tempat ini. Dan baik melalui video ini, saya percaya saudara-saudara yang di rumah mengalami sakit, kita akan sama berdoa. Demikian firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah yang kusta, usirlah setan-setan. Kami percaya kuasa itu sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan bahkan yang menonton video ini, engkau mengalami sakit penyakit, bahkan yang ada di perut, kami percaya sembuh oleh kuasa dari Yesus. Bahkan saat ini Tuhan yang diganggu kuasa kegelapan, bahkan mimpi-mimpi buruk, kami percaya dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya, bahkan yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus. Yang mimpi-mimpi, bahkan yang tidurnya diganggu, bahkan sampai 3 bulan, kami berdoa disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau dibebaskan di dalam nama Yesus. Bebas, bebas. Yang terikat dalam nama Yesus lepas. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, mesbah doa kami ini, mesbah keluarga kami selesai Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan ini semua berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Dan kita akan angkat tangan kita. Berkat kasih karunia dari Bapa di surga bersama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan manis bersama Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya kata amin. Amin.